Selamat malam pemirsa Tribuner dan juga Sobat WK. Terima kasih sudah kembali hadir bersama kami dalam talk show edukasi dengan saya Joanny Tari dan rekan saya Bung Sabran. Gak berani ngomong duluan ya sekarang. Selamat malam Bung Sabran. Kayak ceria abis apa ya, abis tor, enggak deh. Karena malam Jumat Mari. Oh gitu ya. Pengen buru-buru pulang. Pengen buru-buru pulang, baik. Kita selesaikan kerjaan dulu ya, biar dapat cuan gitu. Dan terima kasih Dokter Binsar, narasumber kesayangannya Warta Kota. Bener lah dok. Ya Bung Sap ya. Pasti. Jadi teman-teman bilang, Dokter Binsar tiap hari apa? Udah pasti kan tiap hari Jumat gitu. Malam Jumat. Malam Jumat. Hari Kamis, Oh ya malam Jumat. Jadi ya. kayaknya pengennya ditambah sesinya. Gitu. Wah kita nggak Senin, kuat Selasa, Rabu. bayarnya. Kemahalan bayarnya ini. Gini aja, jadi kalau teman-teman ada yang butuh Dokter Binsar untuk memberikan edukasi atau memberikan apa ya seminar atau apapun, bisa menghubungi langsung, bisa mengundang via komen di bawah ini atau nanti di akhir biasanya Dokter Binsar akan menginformasikan nomor yang bisa dihubungi oleh beliau, oleh teman-teman kepada beliau gitu ya. Baik, sekarang kita akan bahas dulu nih tema kita pada malam hari yang pastinya punya ya, tentang ereksi menurun sampai hilang bukan datang tiba-tiba. Ini gimana ceritanya dokter? Ya. Langsung tembak ya dok. Ya, buat pembaca Tribun Warta Kota, ada banyak ketakutan sebetulnya. Ya, para pria itu kan persoalannya gini Mbak Ari, Mas Abran ya. Switch on-nya ereksi terganggu itu kan tidak pernah tiba-tiba. Selalu kita temukan data at least 10 tahun menurun dia. Jadi ada prosesnya iya gitu dong. Ya, dok ya. Menurun sehingga akhirnya mungkin waktu dia masih derajat 3 seperti apa derajat 3? Sosis. Ya, jangan lupa itu. Itu pelajaran dasar kita. Ya. Derajat 1 seperti tape, derajat 2 seperti isinya pisang, derajat 3 seperti sosis, dan derajat 4 yang paling keras seperti timun. Itu erection hardness score, itu harus diingat. Dan para pria, para netizen penggemar Dokter Binsar, apal semua. Gara-gara itu apal level kekerasan penis toh. Nah, kita tahu bahwa penis itu isinya pembuluh darah. Ya, jadi pembaca Tribun Warta Kota jangan pernah berpikir bahwa yang namanya penis itu ada tulang, ada jaringan otot. Penis itu isinya hanya pembuluh darah. Pure pembuluh darah. Baik arteri dan vena, arteriol dan venul ya. Sehingga apa yang kita ketemukan bahwa namanya pembuluh darah itu kalau tersumbat, maka penyumbatannya kan tidak serta-merta Mbak Ari truk tiba-tiba. Pelan-pelan dia bikin plak di dinding dalam atau endotelnya itu, sehingga akhirnya makin lama makin tersumbat. Nah, terjadilah pada saat dia tersumbat yang istilahnya seperti yang namanya tape derajat 1 atau seperti isi pisang. Nah, itu kesulitan penetrasi. Dan akhirnya apa? 10 tahun dia menurun. Pada satu momentum itu dia mengalami satu kondisi yang ekstrim. Dan dia biasanya cari pertolongan. Makanya nggak heran Mbak Ari. Kondisi ekstrimnya itu kayak gimana misalnya dok? Tiba-tiba nggak bisa berdiri. Oh gitu, sampai begitu ya dok? Sampai begitu, artinya derajat 1, seperti tape atau derajat 2. Isinya pisang. Bisa masuk nggak ke vagina pasangannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi buat pembaca Tribun Warta Kota, kalau derajat 1, derajat 2, saya pastikan tidak bisa masuk ke vagina pasangan Anda atau istri. Dan biasanya akhirnya apa? Putus asa. Di situ akhirnya cari pertolongan. WA saya nggak dijawab-jawab, katanya dijawab. Itu terjadi Mas Abran Mbak Ari. Saya bilang, ya sing sabar. Kalau mau cepat datang ke klinik gitu ya. Jadi ya persoalannya kan dari seluruh dunia. Ya, pembaca Tribun Warta Kota itu ternyata seluruh dunia loh. Iya, hebat loh Tribun Warta Kota, dari Jepang, Amerika, Hong Kong, ya kan, dari Arab, tanah Arab sana, Dubai, ya seluruh dunia, Asia, ya Asia Tenggara. Nah,
Jadi pertanyaan kita malam ini adalah, kalau memang ereksi itu tidak datang dengan tiba-tiba, maka saat begitu dia switch on, terjadi gangguan ereksi derajat 1 atau 2 yang menyebabkan penis itu sulit untuk masuk ke dalam vagina pasangan Anda, apa yang akan dilakukan? Ya harus kita perbaiki. Nah, menjadi persoalan adalah Mbak Ari, Mas Sabran, kalau ereksi itu ada komorbidnya. Komorbidnya apa? Diabetes yang paling berat. Lalu hipertensi juga. Nah, hipertensi pun kalau dia dipakai obat-obatan tertentu. Lalu yang ketiga apa? Ada riwayat pembesaran prostat. Dapat obat prostat. Nah, obat prostat itu ternyata menyebabkan juga ereksi hilang. Efek sampingnya itu ya? Iya. Jadi seperti buah simalakama atau menggulung ya, dok? Ya, Bola salju jadi ya bola salju. Di satu sisi diobatin ini ereksinya hilang, di satu sisi ereksinya diperbaiki, nggak bisa maksimal karena masih pakai obat ini. Nah, jadi saya katakan buat kita pembaca Tribun Warta Kota, para kaum pria, maaf ya, kaum rebahan istilahnya ya, ya kaum rebahan nih ya katanya yang ereksinya sudah terganggu. Saya katakan itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi sudah mulai menurun ya, pelan. Tanpa disadari ya, dok? Tanpa disadari, dari derajat 4 seperti timun, lalu dia ini. Dan dia biasanya ngomong, setengah tahun yang lalu, sejak 1 tahun yang lalu, sudah terganggu. Dan banyak itu akhirnya membiarkan. Membiarkan itu kenapa? Satu, memang tidak tahu. Yang kedua, ini parahnya Mbak Ari. Ternyata banyak pria takut berobat. Tahu nggak kenapa Mas Sabran? Istrinya ngelarang. Jadi saya mau bilang sama para kaum ibu-ibu nih ya, sebagai seorang dokter nih ya, saya mau bilang nih, kalau boleh suaminya mengalami gangguan ereksi, izinkanlah suaminya diobati. Bukan untuk cari perempuan lain kok, tapi untuk membahagiakan kebahagiaan bersama istrinya. Banyak ternyata di kasus itu yang akhirnya blok atau henti pengobatan karena istrinya melarang. Sayang ya, dok ya? Iya. Jadi saya katakan melalui talk show ini ya demi kebahagiaan rumah tangga lah. Betul. Ya. Karena problem ereksi itu terjadinya lama 10 tahun menurun. Pengobatan pun apa cepat Mbak Ari, Mas Sabran? Tidak ya? Tidak dong Mbak Ari. Perlu waktu Mas Sabran, pelan. Makanya istilah kita once a day, obat yang namanya untuk gangguan ereksi itu once a day, itu kalau dia responnya bagus. Tapi kalau komorbidnya banyak, nggak once a day lagi, tapi at least minum obat setiap hari. Mengembalikan apa? Yang pertama, kita perbaiki dulu pembuluh darah penisnya. Pembuluh darah penis itu harus diperbaiki. Itu yang utama ya? Yang utama. Jangan dipijat. Dipijat itu pasti ereksi ambiar. Habis. Karena apa? Rusak pembuluh darah penis. Rusak Mbak Ari. Yang Mbak Ari kan nggak tahu ya, penis laki-laki itu kan pembuluh darah. Lembek itu. Ya, hanya keras kalau tegang, keras cuma kalau ereksi doang ya, Mas Sabran ya. Begitu dipijit pembuluh darah pecah, rusak. Tidak boleh dipijit. Jadi pembuluh darah itu diperbaiki dulu. Yang kedua sumbatannya diperbaiki juga. Baru yang ketiga libidonya. Begitu pembuluh darahnya beres, libidonya nggak ada, selesai. Nggak ada bensinnya, nggak ada motornya, begitu ya. Nah, solusi yang berikut adalah pola hidup sehat. Obat pasti. Pola hidup sehat. Ya, yang ketiga saya sarankan bagi yang usia 55 ke atas, 55 lah, cek kadar testosteron Anda. Itu penting. Ya, setiap pasien datang sama saya yang dengan gangguan ereksi sampai cuman tinggal derajat 1 Mbak Ari, kayak tape itu ya Mas Sabran, saya pasti usulkan, sarankan, dan saya kasih pengantar untuk cek lab testosteron. Karena pasti biasanya disertai dengan ereksi menurun pelan-pelan,
kadar testosteron juga menurun pelan-pelan begitu. Baik dok, saya mau tanya sebelum ke penjelasan yang lebih jauh lagi. Untuk ereksi menurun pada setiap pria, itu kan mungkin bisa dipastikan itu pasti terjadi gitu betul. ya. Kira-kira ini kita kan sebagai kaum wanita atau pasangan yang aware terhadap pasangan gitu, pasangan kita gitu ya, suami ataupun pria kita gitu ya dok. Itu mulai usia berapa sih dok saat ini ya, dengan kondisi yang udah banyak sering makan junk food, pastinya kan udah akan lebih muda lagi dok gitu dok. 45 tahun. Oh, jadi apa yang harus dilakukan ketika masuk di usia 45 tahun? Bagi para istri yang pasangan prianya 45 tahun, ya ibu-ibu, ya pembaca Tribun Warta Kota yang dengar suara saya ini, periksa ereksinya suami. Kalau sudah nggak keras lagi 45 tahun, tanda kutip, hati-hati. Begitu nggak diobati, gimana Mbak Ari? Makin tua dia gimana? Makin jeblok. Karena penyumbatan itu kan makin numpuk terus tiap hari. Apalagi kalau dia seperti Mbak Ari tadi bilang, pola makannya, waduh, ngerokok dia. Bisa lebih cepat gitu ya? Iya, dia ngerokok, alkohol, makannya nggak, waduh, macem-macem, cepat itu. Makanya 45 tahun ke atas adalah waktu yang tepat untuk kita mengawasi ereksi. Itu. Masih ingat nggak di Cikarang itu foto saya yang kuda? Itu kan? Itu paling mantap itu, ya kan? Artinya istri harus merasakan itu ya dok ya? Pasti. Biasanya tidak sekeras dulu lah gitu ya. Istri yang komplain. Istri yang komplain. Apalagi kalau pasangan lakinya, prianya, suaminya punya diabetes, hipertensi, pasti yang teriak dia. Nah biasanya Mbak Ari, istri teriak, suaminya acuh tak acuh. Itu jadi masalah nggak? Iya. Masalah. Nah ini pembaca Tribun Warta Kota, yang menjadi masalah, akhirnya banyak pria, kan saya katakan tadi ereksi menurun itu tidak tiba-tiba. Tiba-tiba pelariannya apa Mbak Ari? Nonton blue film. Nonton film porno. Ya. Fantasinya masih ada. Persoalannya, ereksi bisa dibangun dengan fantasi nggak? Bisa kalau pembuluh darah penisnya bagus. Tapi begitu terganggu secara organ, susah. Jadi hanya angan-angan. Ya itu sulit kita. Bayangin aja gitu ya dok. Makanya usia 45 itu tanda yang tepat untuk seorang pria mengevaluasi ereksi. Makanya seks berubah dari pandangan hidup menjadi perjuangan hidup. Mau hidup aja berjuang dulu. Berjuang dulu. Perjuangan hidup, berjuang. Karena apa? Sudah sulit ya. Apalagi usia yang lebih lanjut. Sementara istilah saya, man is a sexual man. Ya. Man is a sexual man. Tahu kan? Mas Abran, Mbak Ari sering saya ngomong begitu. Pria itu makhluk seks. Sampai kapanpun pria itu senang sama seks. Selama masih hidup ya dok? Selama masih hidup ya. Walaupun adiknya bangun atau tidak itu urusan, tapi dia masih pengen, masih suka. Siapapun para pria itu Mbak Mas Abran. Dok, kemudian gini, kalau misalnya tadi kan dokter saranin untuk cek ereksi ya. Itu harus kemana? Apakah kan kadang-kadang kan androlog kayak dokter itu kan nggak semua rumah sakit ada ya, Terus kan ngomongnya juga mau cek ereksi, malu gitu loh. Gimana dok? Jadi saya cuma sarankan ke dokter androlog saja, ya sama ke dokter yang menangani memang seperti saya seorang seksolog ya. Itu aja cari, pastilah susah-susah Tribun ada kok dokter Binsar ya kan, tinggal chat WA saja ya kan. Masa begini difasilitasi oleh Tribun dan Warta Kota luar biasa loh, saya bilang ya, karena kehidupan kan mulai dari ranjang Mbak Ari. Iya. Ya, jadi rumah tangga, jangan ragu lagi. Hari ini dengan teknologi, dengan informasi ya kan, keterbukaan luar biasa. Makanya saya cuma katakan bagi pria-pria yang ereksinya terganggu, jangan depresi. Itu aja pesan saya Mbak Ari. Jangan depresi. Berapapun usianya gitu ya dok? Ya, berapapun usianya. Istrinya jangan ribut. Loh, Mbak Ari tahu nggak?
Ada yang diceraiin, ditinggalkan gara-gara ereksinya nggak seperti timun. Saya bilang, segala sesuatu gangguan ereksi bisa diobati. Bisa diobati. Cuman mohon maaf ya, obatnya enggak saya kasih tahu. Nggak di-spill ya. Sama ada Nggak di-spill, prosesnya ya ya. dok ya, nggak bisa langsung Nggak bisa. hari ini minum obat besok sembuh keras. Hari ini minum obat, besok sembuh, jos kembali. Ya nggak begitu. Loh, kan turun dia, minimal 10 tahun. Setelah 10 tahun, masa kita obati cuma 1 hari? Nggak mungkin. Butuh waktu, sabar, ya. Ikutin protokol, itu aja Mbak Ari. Mas Abran. Pak dokter, kalau komorbid tadi kan selain diabetes sama jantung itu dok, ada lagi nggak dok? Misalnya prostat gitu atau? Prostat, hormon tiroid, tiroid. peningkatan hormon tiroid itu juga. Ya, lalu kecemasan juga bisa. Nah, gangguan bukan gangguan psikologi, gangguan psikiatri kita katakan, gangguan kejiwaan. Pasien-pasien yang depresi dapat antidepresan itu menyebabkan ereksi hilang. Obat antidepresan. Pasti hilang, efek samping. Jadi obat antidepresan pasti ereksi hilang. Anti cemas juga mempengaruhi. Makanya saya pernah punya kasus depresi lama, dapat obat ya selesai. Nggak bisa ereksi. Jadi harus dihentikan dulu obat depresinya. Nah ini pusing kan? Kalau dia dihentikan obat depresinya, muncul nggak depresi? Iya. Muncul. Kalau itu berhenti obat depresi, hati-hati resiko suicide, bunuh diri. Iya. Ngeri itu dok. Banyak kasusnya. Nah makanya saya katakan kita hari ini bukan lagi megapolitan dengan segala kompleksitas masalah. Iya. Ereksi atau seks itu adalah problem terminal. Terakhir. Orang tidak bugar lagi, seorang pria ujung-ujungnya ereksinya hilang. Seorang wanita tidak bugar lagi, ujung-ujungnya apa? Gairah, vaginanya juga kering. Problem harus seperti ini Mbak Ari, Mas Abran, seperti kita puzzle, kita harus satu-satu kita bangun gitu. Makanya itu satu hal yang sebetulnya menarik. Seksualitas is not everything. Tapi without sex, the marriage living is nothing. Keren banget nih. Baik dokter Binsar, sebelum kita tutup, kita udah bicara banyak tentang A sampai Z mengenai ereksi. Yes, dokter ya. ereksi, Silakan betul. dokter kasih ringkasan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Ereksi itu tidak muncul atau terganggunya tidak akan muncul tiba-tiba. Ereksi itu akan muncul at least paling cepat atau sekitaran 10 tahun dari kehidupan para bapak-bapak. Akan mulai terganggu dia. Ya, ereksi itu disebabkan oleh terganggunya pembuluh darah di penis karena penis hanya berisi pembuluh darah. Ya, yang namanya arteriol dan venul ya, itu arteri kecil-kecil ya, vena kecil-kecil ya, terganggu dia. Yang ketiga, begitu ereksi terganggu, jangan pernah putus asa buat para bapak-bapak. Dan buat para pasangan atau istri, jangan marah kalau suaminya berobat. Ya, jangan tendang. Ada ereksi abang disayang, ada ereksi abang dibuang. Jangan begitu. Ya, diobatin bisa. Dan yang keempat, pengobatan butuh waktu, jelas. Ya, at least sekitar 1-2 tahun rutin itu harus minum obat supaya ereksi kita kembalikan. Setelah itu ada maintenance. Tetapi pada intinya bisa diobatin, terutama yang dengan komorbid, diabetes, hipertensi atau gangguan hormon atau juga penyakit yang namanya psikiatri, gangguan kejiwaan. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang mengalami problem ereksi, terutama bapak-bapak, silakan chat di WA saya 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586. Chat bapak-bapak, ibu-ibu pasti saya jawab. Ya. Cuman ya harus sabar ya. Ya, dan praktek saya ada di Depok, Pondok Indah dan di Bogor. Ya, itu saja mungkin Mbak Ari ya, Mas Sabran. Baik, kita bicara tentang ereksi ya.
prahara rumah tangga bisa jadi prahara masyarakat. Kalau ini nggak terselesaikan, gitu kan? Iya, baik. Baik, Dokter Binsar, terima Ya, kasih. Bung Sabran, terima kasih sudah temani saya. Dan kasih. pemirsa, kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang lebih asik lagi dan tema yang lebih menggelitik lagi ya. Kalau misalnya ada usulan tema, boleh loh disampaikan lewat kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak bersama kami dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.